Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Baik jamaah tarawih Masjid Darul Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita memasuki malam yang ke-12 dan berarti sudah lebih dari sepertiga perjalanan di bulan Ramadan yang kita cintai ini. Tentu kita harus selalu ingat kepada tujuan dari ibadah puasa kita, sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali yang sudah kita hafalkan, bahwa kita diperintah untuk beribadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa. Nah, bertakwa ini ternyata kalau kita buka pada ayat yang lainnya, tujuan takwa ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Semua manusia itu diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertakwa. Dalam Al-Baqarah ayat yang ke-20, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka tidak mengherankan atau tidak berlebihan kalau kemudian kita katakan takwa itu merupakan risalah amah atau risalah universal yang ditujukan kepada makhluk yang namanya manusia, supaya manusia apapun agamanya itu supaya bersama-sama menuju pada titik ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita kembali ke Al-Baqarah ayat 20. Dan takwa ini memang sesuatu yang unik ya, yang menarik untuk kita dalami. Karena kalau kita buka dalam Ali Imran ayat yang ke-200, maka takwa ini ternyata juga punya tujuan. Kalau puasa punya tujuan supaya bertakwa, takwa juga punya tujuan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat yang terakhir dari surah Ali Imran ini menegaskan bahwa takwa ini punya tujuan, yaitu agar kita semuanya menjadi hamba yang beruntung. Beruntung ini jauh lebih besar, lebih tinggi daripada untung. Ya, keberuntungan, kalau untung itu kalau bahasa Inggrisnya profit atau gain, kalau keberuntungan ya lucky. Ya, keberuntungan antara ikhtiar kita dengan hasilnya itu nyaris tak terhingga ya, unlimited ya. Oleh karena itulah kemudian di dalam beberapa ayat Al-Quran yang lainnya itu disebutkan apa saja manfaat dari takwa itu sendiri. Keberuntungan itu apa saja? Ini perlu terus kita ingat ya, agar kemudian meskipun seberat apapun kita mempertahankan takwa itu, kita tetap lakukan. Misalnya dalam surah At-Tolak ayat yang kedua ujungnya, Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah jadikan untuknya itu makhraj, yaitu jalan keluar, problem solving ya. Manusia yang bertakwa itu manusia yang bukan tidak pernah menghadapi masalah, bukan manusia yang tidak pernah punya problem, tetapi setiap ada masalah dia bisa menemukan jalan keluarnya. Itulah orang yang bertakwa. Dan ini tentu saja kemanfaatannya bukan menunggu nanti di akhirat, tetapi di dunia ini. Di dalam kehidupan sehari-hari kita ini selalu menghadapi problema. Itu problem merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang bunuh diri, atau yang stres ya, atau yang hidupnya menjadi hancur-hancuran ya, karena dia tidak mampu untuk keluar dari masalah yang dihadapinya. Karena apa? Karena mereka tidak menempuh jalan takwa gitu. Jadi ini bukan masalah yang sederhana, bukan masalah yang kecil ketika manusia itu memiliki kemampuan untuk memecahkan segala masalah yang dihadapinya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua menjanjikan bahwa untuk supaya manusia itu selalu bisa memiliki jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, maka tempuhlah jalan takwa itu. Nah, puasa adalah salah satu jalan, salah satu wasilah untuk mencapai derajat takwa. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga di awalnya disambung lagi. Setelah yaj'al lahu makhraja, langsung disambung wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepada orang yang bertakwa itu dari arah yang tidak ia duga, tidak ia sangka-sangka. Tentu maksudnya adalah bukan cuma rezekinya ada, tetapi rezekinya itu berlimpah. Atau dengan bahasa yang lainnya, orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah hidup yang berkelimpahan. Di mana itu tempatnya? Di dunia juga. Itu. Baik itu kemampuan manusia untuk keluar dari segala problematika hidupnya, maupun keberlimpahan. Ini dua-duanya nih bos sekalian. Dua-duanya ini merupakan barang yang sangat diburu oleh semua manusia yang normal. Manusia yang berakal sehat pasti dia sangat memburu yang namanya kemampuan untuk memecahkan segala macam problematika hidupnya dan bagaimana supaya hidupnya itu berkelimpahan. Sayangnya banyak manusia itu yang dalam memburu dua hal ini justru dengan cara menjauh dari agama, menjauh dari jalan takwa. Mereka malah kemudian menjauhi agama, alasannya karena agama ini tidak menjanjikan pemecahan masalah dan agama itu tidak menjanjikan keberlimpahan. Ini karena kejahilan ya mas kalian, karena kebodohan. Seandainya mereka mengerti betapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi yang bertakwa sedemikian besarnya, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang bertakwa. Apakah hanya dua? Tidak. Yang ketiga ada lagi, masih di surah yang sama, ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah menjanjikan kepada orang yang bertakwa kesulitan yang dihadapi menjadi kemudahan. Segalanya menjadi terasa mudah. Yang sulit menjadi mudah, itu janji Allah bagi yang mau menempuh jalan takwa. Di manakah kesulitan berubah menjadi kemudahan? Di dunia juga. Jadi jamaah sekalian, upaya yang sifatnya ruhiyah atau rohani atau spiritual yang dikesankan urusannya akhirat, sebenarnya kemanfaatannya itu ada yang instan yang bisa kita rasakan di dunia gitu.
Dan ini bukan masalah yang remeh, ini masalah yang sangat besar, masalah yang sangat prinsip gitu. Baru kemudian di ayat yang kelima itu disebutkan janji Allah bagi yang bertakwa itu, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Ditutupi kesalahan-kesalahannya dan dibesarkan pahalanya. Ini tentu saja di akhirat. Nah, sebenarnya masih ada lagi di ayat yang lainnya. Kita sebut misalnya 5 ini saja. 5 ini saja jemaah sekalian hendaknya menggugah kita, menyadarkan kita betapa kita ini, apalagi sebagai hamba yang beriman, itu bagaimana supaya betul-betul menghiasi waktu demi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk terus mengasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam segala kondisi, segala keadaan, ya, segala waktu dan tempat. Jangan sampai lengah untuk terus mengasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita mengetahui sedemikian besarnya manfaat takwa itu, maka tentu kita akan merasa sayang kalau kemudian bulan Ramadan yang menjanjikan keberlimpahan pahala dan segala macamnya itu kita biarkan berlalu begitu saja, tidak ada yaitu kesan yang mendalam selama kita beribadah di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW itu berharap supaya kaum muslimin tidak menghentikan semangat ibadahnya meskipun Ramadan sudah berlalu. Misalnya beliau sampaikan, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang masa. Nabi tidak menyebut kana kasyamis sana. Nabi tidak menyebut seperti puasa setahun, tetapi seperti puasa dahar. Dahar itu artinya waktu yang tidak ada batasnya, seumur hidupnya, sepanjang waktu. Kenapa demikian? Karena kaidah di dalam kebaikan di dalam agama kita ini yang standar adalah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat kebaikannya. Kalau puasa Ramadan 30 hari berarti setara dengan puasa 300 hari. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal berarti 60 hari. 300 tambah 60 berarti 360, itu setara dengan 1 tahun. Tetapi mengapa Rasulullah tidak menyebut seperti puasa selama setahun, tetapi seperti puasa sepanjang masa, sepanjang hidupnya? Karena kalau orang itu sudah punya kesadaran untuk berpuasa Ramadan dan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka insya Allah orang itu tidak akan pernah meninggalkan puasa Ramadannya, tidak akan pernah meninggalkan puasa Syawalnya sejak saat dia menyadari pentingnya puasa Ramadan, sehingga akhirnya dia menjadi puasa selama hidupnya. Nah, karena takwa yang tadi berbuah banyak, yang saya sebut ada 5 tadi itu punya manfaat yang besar bagi kehidupannya, maka puasa juga dibuat supaya selama-lamanya. Karena Allah ingin supaya manusia yang beriman, yang bertakwa itu terus memiliki jalan keluar, terus berkelimpahan, terus mengalami kemudahan-kemudahan. Itu yang Allah harapkan. Makanya kemudian puasanya itu diminta supaya sepanjang waktu, meskipun itu adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain jamaah sekalian, manusia yang ingin menggapai kebahagiaan hidupnya dunia akhirat, maka jiwa puasa itu jangan sampai hilang dari hidup kita. Apa jiwa puasa itu? Yang paling inti sarinya adalah kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsunya, sebagaimana dalam surah
An-Nazi'at, yaitu fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut ya kepada Tuhannya, kemudian dia mau menjaga atau mengendalikan dirinya atau hawa nafsunya, maka surgalah tempat terbaik untuknya. Maka mudah-mudahan ya di bulan Ramadan kali ini ya kita diberikan tambahan kesadaran untuk yang semakin menguat ya, kita tanamkan jiwa puasa dalam diri kita dan kita bawa sampai dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan kemudian Allah berikan sebagaimana dijanjikan di dalam surah Tolak yang tadi saya bacakan, itu diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.